وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat berikutnya dari tafsir Taisir Al-Karimir Rahman, yaitu pada ayat yang ke-259 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athahu qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننسزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, atau seperti orang yang lewat di satu desa dalam keadaan khawiyatun ala urushiha, dalam keadaan sudah rusak, tinggal puing-puingnya saja. Qala, orang itu berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan apa yang telah mati ini? Fa amatahu Allahu 100 amin. Kemudian Allah matikan dia 100 tahun. Allah matikan orang tadi 100 tahun. Tsumma ba'atha, kemudian dibangkitkan. Qala kam labith, ditanya berapa lama engkau tinggal di sini atau engkau tidur di sini. Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Orang itu menjawab, aku tidur 1 hari atau setengah hari. Qala bal labithta 100 amin, bahkan engkau tidur 100 tahun atau bahkan engkau di sini tinggal 100 tahun. Lihatlah makananmu, lihatlah minumanmu, lam yatasannah, dalam keadaan belum rusak. Wanzur ila himarik, dan lihatlah kepada keledaimu yang sudah hancur luluh,
100 tahun. Bagaimana keadaan keledainya? Lihat keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas. Aku akan jadikan engkau sebagai bukti untuk manusia. Wanzur ilal 'idhami. Lihatlah tulang belulang dari keledai tersebut. Kaifa nunshizuha. Bagaimana aku kumpulkan. Thumma naksuha lahma. Bagaimana aku kumpulkan dan bagaimana aku bungkus dia dengan daging. Falamma tabayyana, ketika jelas di hadapannya, maka orang itu berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu memang Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin dikisahkan bagaimana percakapan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Namrud. Ketika Ibrahim mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa Rabbku alladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ternyata Namrud dengan sombongnya menyatakan, aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Dipanggil dua orang, kamu saya hidupkan, bebas. Dan kamu saya matikan, dibunuh. Maka Ibrahim berkata kepadanya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Kata Ibrahim alaihissalam, kalau begitu, Allah telah menerbitkan matahari dari timur, coba engkau terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang kafir tersebut. Di sini Ibrahim alaihissalam mengenalkan sifat Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Maka ayat berikutnya juga sama, berbicara tentang sifat Allah menghidupkan dan mematikan. Maka Allah sebutkan dengan kalimat au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti yang lewat di satu desa. Artinya atau permisalan lain. Permisalan lain dari sifat Allah menghidupkan dan mematikan. Ada orang yang lewat di satu desa dalam keadaan sudah hancur luluh, tidak ada penduduknya, tinggal puing-puing saja, bahkan tinggal pondasinya hancur semuanya. Orang itu berkata, anna yuhyillah, bagaimana Allah menghidupkan perkara-perkara yang telah mati ini? Bagaimana mungkin Allah menghidupkan sesuatu yang telah hancur? Maka Allah ingin menjadikan orang ini sebagai tanda-tanda kekuasaannya atau menjadi bukti di hadapan manusia. Allah matikan dia 100 tahun. Setelah itu Allah bangkitkan dalam keadaan keledainya belum dibangkitkan. Allah katakan kepadanya, berapa lama kau tinggal di sini? Dia tidak merasa. Hanya merasa mungkin sehari atau setengah hari. Bal labista mi'ata amin, bahkan engkau tinggal di sini 100 tahun. Lihat keledaimu. Lihat keledainya telah hancur. Bagaimana satu keledai yang ditinggal 100 tahun? Seperti apa jadinya? Sudah hancur, tinggal tulang belulang yang rapuh. Tulang belulang pun sudah rapuh. Kata Allah, Undur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Lihatlah bagaimana tulang belulang itu aku kumpulkan. Allah kumpulkan di hadapan mata dia. Berkumpul tulang belulang tadi membentuk kerangka keledai. Kemudian Allah katakan, tsumma naksuha lahma, dan lihatlah kemudian aku bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian hidup kembali keledai tadi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah katakan, walinaj'alaka ayatan linnas. Aku jadikan engkau sebagai ayat, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Syekh Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, wa hadha aidan dalilun akhar
ala tawahhudillah bil khalqi wat tadbiri wal imatati wal ihya'i. Ini juga bukti lain tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah dalam penciptaan bil khalqi, wat tadbiri dalam pengaturan, wal imatati wal ihya'i dalam mematikan dan menghidupkan. Allah Maha Esa. Allah sendiri yang mengatur, Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang menghidupkan dan mematikan. Ini bukti berikutnya. Allah katakan, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Mana khawiyatun 'ala 'urushiha? Ay qad bada ahluha, yakni telah mati penduduknya, telah musnah. Wa faniya sukanuha, telah fana. Fana ini rusak, hilang. Wa saqatat hitanuha ala urushiha, telah runtuh tembok-temboknya, yang tersisa hanya urushiha, puing-puingnya. Falam yabqa biha anisun bal baqiyat muhishah min ahliha muqaffirah. Bahkan tidak ada di sana, tidak tersisa anis, sesuatu yang hidup, sesuatu yang tentram, tidak ada. Sebaliknya muhishah, mengerikan. Bagaimana kota atau desa yang ditinggal penduduknya sudah sekian lama, muqaffirah atau muqaffarah, mana muqaffarah kosong dengan qaf. Maka orang tadi memandang keadaan yang mengerikan seperti itu. Fawaqafa 'alaiha dzalika ar-rajul muta'ajjiban. Dia berdiri memandang desa yang telah hancur luluh, yang tinggal puing-puingnya saja. Dia berdiri dalam keadaan terkagum-kagum, dalam keadaan terheran-heran. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan semua ini yang telah mati ini? Bagaimana mungkin akan bisa hidup kembali, atau bagaimana cara menghidupkannya? Istib'adan lidzalik, merasa sangat jauh dan sangat susah. Bagaimana mungkin bisa dihidupkan kembali? Jahlan bi qudratillah. Dia tidak mengerti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma arada Allah bihi khairan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada orang ini, arahu ayatan fi nafsihi, maka Allah mempertunjukkan kekuasaannya kepada orang tersebut dan juga kepada keledainya. Litilkal muddah, maka Allah matikan. Wa kana ma'hu ta'amun wa syarab, tentunya dia dalam safar membawa makanan, membawa minuman, bekalnya ada. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha, maka Allah takdirkan orang itu dimatikan dengan keledainya 100 tahun. Tidak sebentar, 100 tahun. Kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ditanya, kam labista, berapa lama engkau tinggal di sini? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Dia menjawab, aku tinggal di sini mungkin sehari atau setengah hari. Istiqsaran litilkal muddah, merasa kalau dia tinggal di situ sebentar. Allati mata fiha. Mengapa dia merasa sebentar? Likaunihi qad zalat ma'rifatuhu wa hawasuhu. Karena ketika dia mati, hilang perasaannya, hilang panca inderanya, hilang alat ukurnya, tidak berfungsi otaknya, mati. Orang yang mati semuanya berhenti.
Maka dia tidak menghitung sama sekali. Ketika dibangkitkan, dia mengira sehari atau setengah hari. Tetapi ketika melihat keledainya, baru dia tahu kalau dia sangat lama di sana. Karena keledainya sudah hancur menjadi tulang belulang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, "Kam labista?" Dia menjawab, "Labistu yawman aw ba'da yawm." Faqila lahu, maka dijawab, "Bal labista mi'ata 'amin, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah." Bahkan engkau ini telah tinggal di sini 100 tahun. Tetapi Allah berikan kepadanya bekalnya, tidak rusak. Makanannya dan minumnya tidak rusak. Lam yataghayyar. Untuk apa? Allah menghendaki ketika dia dibangkitkan masih punya bekalnya. Maka bekalnya Allah jadikan tidak rusak. Bal baqiya ala halihi. Makanannya, minumannya tetap seperti semula. Ala tatawulis sinin. Dengan berjalannya tahun-tahun, demikian panjangnya, makanannya tetap tidak rusak. Waqtilafil awqat, dengan perubahan waktu-waktu yang tentunya ada panas, ada dingin, ada hujan, ada kering, tetapi Allah jadikan makanannya tidak berubah. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafihi akbaru dalil ala qudratihi. Ini merupakan sebesar-besar dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu abqahu wa hafidhahu 'anit taghyir atau 'anit taghayyur. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa bisa menjaganya dari perubahan. Wal fasad, dijaga agar tidak rusak. Ma'anna ta'am wa syarab min asra'il asya'i fasada. Padahal yang namanya makanan dan minuman justru yang paling cepat rusak. Jangankan 100 tahun, sehari saja mungkin sudah basi. Tapi justru Allah jadikan makanannya, minumannya awet. Kata Allah, "Wanzur ila himarik." Lihatlah pada keledai. Wa kana qad mata wa tamazzaqa lahmuhu wa jilduhu. Keledainya dalam keadaan sudah mati, sudah hancur, sudah luluh, dagingnya tercerai-berai, kulitnya hancur, wantasarat 'idhamuh, tulang belulangnya sudah berserakan. Wa tafarraqat awsaluh, sudah terpisah-pisah sendi-sendinya. Sendi-sendinya sudah terpisah-pisah. Allah katakan, "Wanzur ila himarik." Lihatlah keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami akan buktikan kepada manusia atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah membangkitkan yang telah mati dari kubur-kubur mereka. Litakuna unmudajan mahsusan musyahadan bil absar. Agar menjadi contoh, agar menjadi sesuatu bukti yang terlihat, disaksikan dengan mata kepala. Maka jangan heran kalau kisah ini diceritakan, dikisahkan di dalam kitab-kitab dan sejarah mereka. Agama-agama terdahulu, apakah Yahudi atau Nasrani. Ada kisah itu. Karena memang benar-benar terjadi. Ada sosok manusia yang menyaksikan bagaimana keledai dihidupkan. Dan itu cukup sebagai bukti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah jadikan sebagai anmudajan, sebagai contoh mahsusan yang nyata, musyahadan yang terlihat di mata-mata manusia. Di mata-mata manusia. Faya'lamu bidzalika sahhata ma akhbarat bihi rusul, agar terbukti benarnya
apa yang dikatakan oleh para rasul. Maka Allah katakan, wandur ilal 'idhami kaifa nunsizuha. Lihatlah tulang belulang itu, bagaimana kami mengumpulkannya. Ai nudkhil ba'daha fi ba'd. Lihatlah bagaimana Allah masukkan yang satu kepada yang lain. Sendi yang ini masuk ke sendi yang itu. Tulang yang ini bersambung dengan tulang yang itu. Tulang yang ini masuk tulang yang itu. Sendi dengan pokoknya masuk. Terangkai, tersusun di hadapan pandangan orang tersebut. Wa nurakkib ba'daha bi ba'dhin. Lihatlah bagaimana aku susun, kata Allah. Nurakkib maknanya aku susun sebagian dengan sebagian yang lain. Tsumma naksuha lahma, kemudian kami bungkus dengan daging. Yani fandur ilai, lihatlah kepada keledaimu bagaimana aku menghidupkannya. Dikumpulkan tulang belulangnya, disambung satu sama lain, dirangkai kembali, kemudian dagingnya terkumpul kembali dan membungkus tulang belulang tadi. Fanadhara ilaiha 'iyanan, maka orang tadi melihat kepada kejadian tersebut 'iyanan, dengan nyata, pakai mata kepala mereka sendiri atau pakai mata kepala dia sendiri. Itu mana 'iyanan, langsung dengan matanya, bukan cerita, bukan dongeng. Wasafaha Allah Ta'ala, persis seperti yang Allah sifatkan. Tulang belulang berkumpul, tersusun, terangkai, kemudian terbungkus dengan daging, kemudian tiba-tiba keledai itu hidup. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah terbukti di hadapan matanya, dzalik wa 'alima qudratallahi ta'ala, ketika dia sudah melihatnya dan sudah mengetahui bagaimana kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang telah mati, maka orang tadi berkata, qal a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku tahu sekarang bahwa memang Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Al-zahir min siyaqil ayah anna hadha rajulun munkir lil ba'ti. Tampaknya wallahu alam dalam ayat ini bahwa ini kisah tentang orang yang tadinya ragu, mengingkari tentang kebangkitan. Katanya ada kebangkitan. Ketika melihat puing-puing desa yang telah hancur, yang manusianya telah musnah sekian lama, dia berkata, yang kayak gini bagaimana mungkin dibangkitkan? Sepertinya wallahu alam dia mengingkari kebangkitan. Sampai ketika Allah menghendaki kebaikan pada orang ini, Allah buktikan di hadapan matanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Wa an yaj'alahu ayatan wa dalilan. Dan Allah menginginkan untuk menjadikan orang ini sebagai bukti, sebagai dalil di hadapan manusia. Li thalathata awjuh, sebagai bukti dalil bagi manusia dari 3 sisi. Salah satunya, ahaduha, ucapan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kita lihat orang tadi mengingkari kebangkitan dari 3 sisi. Pertama ucapannya, bagaimana mungkin Allah menghidupkan yang telah mati seperti ini? Ini pengingkaran. Tidak mungkin orang ini nabi atau rasul, tak mungkin. Sebab dia mengingkari kebangkitan. Lau kana nabiyan aw 'abdan salihan lam yaqul dzalik. Kalau saja dia nabi atau dia orang saleh, enggak mungkin mengingkari kebangkitan. Enggak mungkin. Itu alasan pertama. Wasani, alasan kedua.
Anallaha arahu ayatan fi ta'amihi wa syarabihi wa himarihi wa nafsihi liyarahu bi'ainihi. Yang kedua, Allah tunjukkan kepada orang tadi bagaimana makanannya dan minumannya tidak rusak. Allah tunjukkan bagaimana keledainya yang hancur Allah hidupkan kembali. Dan Allah tunjukkan pula bahwa dirinya sudah mati 100 tahun. Agar dia menerima apa yang dia ingkari. Tadi dia mengingkari kebangkitan. Dengan bukti-bukti ini agar dia menerima. Walam yadhkur fil ayati anna al-qaryah al-madhkurah ammarat wa adat ila halatiha. Dan tidak diceritakan bahwa desa tersebut kemudian jadi makmur kembali, hidup kembali. Tidak. Wala fi siyaqi ma yadullu ala dhalik, dan tidak pula dalam konteks ayat tersebut ada berita tentang desa tersebut hidup kembali. Tidak ada. Wala fi dzalika katsiru faidah, dan tentunya yang demikian tidak banyak faedah. Untuk apa dihidupkan kembali? Mal faidah addala ala ihya'illahi lil mauta fi qaryatin kharajat thumma raja'a ilaiha. Apa faedahnya untuk dihidupkan seluruhnya? Yang tadi telah mati desa tersebut dan dihidupkan semuanya? Tidak. Tetapi hanya orang tadi dimatikan kemudian dihidupkan, dan hanya keledainya yang dihidupkan. Wa inama dalilul haqiqi fi ihya'ihi wa ihya'i himarih. Maka bukti yang hakiki hanya menghidupkan orang tersebut setelah mati 100 tahun dan keledainya. Itu cukup sebagai bukti. Wa ibqa'i ta'amihi wa syarabihi, dan bagaimana Allah mengekalkan makanan dan minumannya agar tidak rusak. Alasan ketiga, wa tsalits fi qawlihi falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas baginya baru orang itu berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Maknanya apa? Maknanya sebelumnya dia nggak percaya. Maknanya sebelumnya tidak percaya. Karena kalimatnya falamma tabayyana lahu, maka setelah jelas baginya baru orang itu berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Ay tabayyana lahu amru kana yajhaluhu, artinya dia tahu sekarang apa yang tadinya tidak tahu. Wa yakhfa alaih, yang tadinya tersamar atasnya. Fa'alima bidzalika sihhata ma dzakarna, maka dengan ini kita mengetahui kebenaran apa yang kita sebutkan, bahwa yang dikisahkan ini bukan tentang Nabi Uzair, bukan tentang nabi atau rasul, tapi tentang orang yang mengingkari kebangkitan. Dan sengaja Allah buktikan di hadapannya, karena Allah ingin agar dia percaya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian pendapat beliau rahimahullah. Ayat berikutnya, wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ 4 من الطين فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ini bukti yang berikutnya tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Bukti berikutnya tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan dan mematikan adalah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, wahai Rabbku, arini kaifa tuhyil mauta." Perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Ini berbeda dengan bahasa yang tadi. Bedakan antara keduanya. Kalau tadi orang tadi mengucapkan dengan kalimat yang menunjukkan kalau dia nggak percaya, yaitu kalimat
Anna yuhyillahu. Bagaimana Allah menghidupkan? Hadihi ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan yang seperti ini, yang sudah hancur seperti ini? Itu ketidakpercayaan. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berkata seperti itu. Dia tahu, dia beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Dia percaya kalau Allah bisa menghidupkan dan mematikan, tetapi dia ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Maka dia berkata kepada Allah, Rabbi arini, perlihatkanlah kepadaku. Kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Allah katakan kepadanya, awalam tu'min, apakah kau enggak percaya? Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, qala bala, tentu kami percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku ingin lebih tenteram, supaya aku lebih yakin, lebih tahu tentang bagaimana caranya menghidupkan yang mati. Baik, sehingga jelas berbeda. Kalau tadi, wallahu ta'ala alam, bukan tentang Rasul. Tidak mungkin Rasulullah SAW meragukan kebangkitan. Karena jelas kalimatnya, anna yuhlillah adi ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan yang seperti ini, yang telah mati. Anna yuhyi hadihillah ba'da mautiha. Tetapi ini kalimatnya berbeda. Kalimatnya berbunyi, arini, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadza fihi aidan a'zamu dalalatin hissiyah. Ini juga bukti-bukti secara hissi, secara nyata, ala qudratillahi, atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihyaihil mauta, bukti bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, lil ba'thi wal jaza, untuk kebangkitan nanti dan balasan. Wa akhbara ta'ala an khalilihi Ibrahim, maka Allah kabarkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, annahu sa'alahu an yuriyahu bibasarihi, wa Ibrahim meminta agar memperlihatkan kepadanya dengan pandangan matanya, kaifa yuhyil mauta, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Li'annahu qad tabayyana dzalika bi khabarillah, karena Ibrahim telah tahu dengan jelas bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan yang telah mati. Walakinnahu ahabba an yushahidahu iyanan, tetapi Ibrahim menginginkan agar dia bisa melihatnya langsung dengan mata kepalanya. Murattabatan ainal yaqin, agar dia mendapatkan martabat keyakinan di ainal yaqin. Falihada qala Allah, oleh karena itu Allah berkata, awalam tu'min, apakah engkau enggak percaya? Qala bala, dijawab, tentu aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku ingin lebih tentram hatiku. Wa dzalika annahu bitawarudil adillatil yaqiniyah, yang demikian karena dengan sekian banyak dalil-dalil yang meyakinkan, mimma yazdadu bihil iman, yang akan mempertambah atau memperbanyak keyakinan dan menyempurnakan keimanan. Wa yas'a fi nailihi, dia berusaha untuk mendapatkan keyakinan yang lebih lagi. Faqala lahu, maka Allah pun berkata kepadanya, faqud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Kalau gitu, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, aidammahunna liyakuna dhalika bimar'a minka wa musyahadatan ala yadaik. Hendaklah engkau dekap dia atau engkau jinakkan dia, engkau dekatkan dia kepadamu dalam pandangan matamu, disaksikan di hadapanmu. Sudah kelihatan semua 4 ini?
Sudah jinak semua. Jadikan burung-burung tadi di 4 penjuru, di 4 puncak bukit. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah tidak berkata setiap puncak bukit satu burung. Tidak. Tapi Allah katakan juz'a. Apa maknanya juz'a? Bagian. Berarti dihancurkan dia. Dimatikan dia. Ini yang diingkari oleh Mu'tazilah, yang diingkari oleh Aqlaniyah, yang diingkari oleh para rasionalis dengan tokohnya Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan kawan-kawannya. Kata mereka, Ibrahim hanya disuruh untuk menjinakkan, kemudian letakkanlah di 4 puncak gunung itu seekor. Kemudian panggillah. Ketika dipanggil, semuanya terbang mendekat pada Ibrahim alaihissalam. Kata mereka, begitulah Allah menghidupkan yang telah mati. Tinggal panggil saja, datang. Karena sudah jinak, dipanggil datang. Fahada kadhibun waftira. Ini kedustaan yang bodoh. Mengapa? Sama sekali enggak ada ayat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika itu. Tetapi Allah tidak menyatakan seekor. Allah katakan waj'al, letakkanlah ala kulli jabalin minhunna juz'a, letakkanlah di setiap puncak gunung juz'a, sebagian. Artinya dihancurkan. Tidak lagi disebut seekor, disebut sebagian-sebagian. Sudah dihancurkan, digabung jadi 1, 4 ekor burung tadi. Kemudian taruh juz di sini, taruh juz di sini, taruh juz di sana, juz sana. Hancur. Panggillah. Dipanggil, tiba-tiba hidup kembali, terbang kembali. Disitulah letak kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menghidupkan burung yang telah hancur luluh. Hanya dengan dipanggil. Selesai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan langit-langit dan bumi, liyakuna minal muqinin, agar dia menjadi orang-orang yang yakin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disinilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Sudah 3 bukti Allah tunjukkan. Bagaimana Allah mengisahkan tentang Ibrahim dengan Namrud. Bagaimana kisahkan orang yang melewati satu desa yang telah hancur luluh. Dan bagaimana ketika Ibrahim meminta kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati, maka Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah bisa menghidupkan yang telah mati. Maka cukup bagi kita kaum muslimin untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kalian semua dan seluruh manusia. Min awali Adam ila akhiril insan. Dari Adam sampai akhir manusia akan dibangkitkan jasadan wa ruhan. Dibangkitkan jasadnya dan rohnya. Ini sebagai bantahan kepada sebagian mereka yang menganggap bahwa kebangkitan nanti yaumul qiyamah hanya pada rohnya saja. Sekarang alam dunia, alam jasad. Nanti alam akhirat, alam ruh. Nggak ada lagi jasad. Kadzab. Dusta. Dibangkitkan nanti, benar-benar dibangkitkan dengan jasadnya. Dikumpulkan tulang belulangnya. Kemudian dibungkus dengan daging. Dan kemudian hidup kembali. Fulan ibni fulan ibni fulan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Allah sudah buktikan pada orang tadi yang lewat di satu desa. Allah sudah buktikan kepada Ibrahim bagaimana menghidupkan burung-burung yang telah dihancurkan.
Allah telah membuktikan sekian bukti-bukti. Dan nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan seluruhnya. Dengan jasad dan rohnya. Semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak syubhat-syubhat yang ditebar oleh mereka para aklani. Yaitu berita-berita palsu, berita-berita dusta. Yang menipu kaum muslimin. Bahwa nanti kebangkitan itu hanya ruh saja. Adapun jasad enggak mungkin. Bagaimana sahabat melihat atau bagaimana orang-orang kafir jahiliyah yang datang kepada Nabi membawa tulang belulang, dihancurkan di hadapan Rasulullah dan kemudian ditiupkan ke wajah Rasulullah SAW sambil berkata dengan kalimat yang hampir sama, anna yuhilna hadhil mauta, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Dan mereka bertanya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, kata mereka menantang dan enggak percaya. Siapa yang akan bisa membangkitkan tulang belulang yang rapuh ini? Rasulullah SAW tidak menjawab, oh bukan tulang belulang yang dibangkitkan. Tidak. Tapi Rasulullah menjawab dengan ayat yang turun. Yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan adalah yang membuatnya pertama kali. Yang menghidupkan kembali adalah Allah yang menciptakannya pertama kali. Mana lebih mudah? Menciptakan pertama kali atau mengulangi? Mengulangi lebih mudah. Yang menciptakan pertama kali Allah. Yang membangkitkannya nanti yaumul qiyamah. Berarti menghidupkan kembali apa yang sudah pernah ada. Lebih mudah. Allah juga. Maka jawab. Yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Katakan. Yang akan menghidupkan adalah yang menciptakannya pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.